Islam itu satu-satunya agama yang sampai detik ini kalau nabinya dihina, Ya. masyarakatnya marah besar. Ya. Menurut gua, Ya. harusnya semua agama begitu. Iya sih, harusnya. Menurut gua. Iya. Menurut gua harusnya Nabi Isa, Yesus, kalau dihina, Semua juga harus marah. semuanya juga harus marah. Ini kok nggak apa-apa ya? Ya. Holy Sampai- Wing kemarin. Ya. Heeh. Sampai Kita jadi marah karena Transformer Maria ya, juga. Dek. Iya. Maria kan ada Maryam. Maria. maksudnya sama Kita juga merasa tersinggung ketika Maria dijadiin seperti itu. Iya. Heeh. Nah harusnya kan ketika Yesus dijadikan meme, Iya, benar. Di Amerika tuh jadi Iya. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Kenapa kita istimewa? Karena kita sudah dipilih dari Tuhan dan ditetapkan oleh Tuhan untuk pergi menghasilkan buah. Pergi memberitakan Injil. Pergi supaya kita menjadi saksinya Tuhan. Haleluya. Ini adalah satu pekerjaan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada setiap kita orang Kristen. Maka setiap orang Kristen tidak boleh diam. Orang Kristen itu harus aktif. Aktif dalam memberitakan Injil, aktif dalam berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan harus dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Karena pedoman kita orang Kristen itu firman Tuhan, Alkitab. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana pandangan kita semuanya setelah kita sama-sama menyaksikan cuplikan video di awal barusan? Ada sekelompok orang di sebuah podcast. Orang tersebut berkata begini, Islam itu satu-satunya agama yang sampai detik ini, kalau nabinya dihina, masyarakatnya marah besar. Menurut gua, ini menurut saya kutip omongan daripada bapak tersebut ya. Menurut gua, iya harusnya semua agama begitu. Harusnya. Menurut gua, harusnya Nabi Isa atau Yesus kalau dihina, semua juga harus marah. Lanjut bapak lain lagi Bapak Ibu. Ya, lanjut bapak lain lagi ketika ada Yesus, ada orang yang menghina Yesus, ada orang yang mengolok-olok Yesus, ada orang yang menertawakan Yesus, ada orang yang mengucilkan Yesus. Semua juga harus marah. Semuanya juga harus marah. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu buat bapak-bapak yang ada di podcast tersebut ya. Seandainya semua agama sama, maka berat sekali tugas pihak yang berwajib di bangsa dan negara kita. Karena tiap hari mereka akan melihat pertumpahan darah dari semua orang. Ya, pihak yang berwajib itu banyak sekali tugasnya, berat sekali tugasnya. Tiap saat banyak tugas, tiap waktu ada tugas Bapak Ibu. Bila semua agama melakukan hal yang sama. Bila pemeluk agama melakukan hal yang sama, pihak yang berwajib kewalahan. Mungkin tidak sempat tidur mereka, tidak sempat istirahat mereka Bapak Ibu. Kenapa? Karena sibuk mengurus orang-orang yang bertikai gara-gara agama. Bayangkan. Tiap hari terjadi pertumpahan darah. Inilah yang membuat perbedaan antara Kristen dan agama yang satu itu Bapak Ibu. Kehadiran Yesus di muka bumi ini. Hadirnya Yesus di tengah-tengah kita Bapak Ibu. Dia mengajarkan kita kasih yang nyata. Sampai-sampai Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menghina kamu. Tidak diajarkan kita oleh Yesus. Balas kepada mereka yang menghina kamu. Balas kepada mereka yang menghina agamamu. Balas kepada mereka yang menghina Tuhanmu. Balas kepada mereka yang menghina kitabmu. Tidak diajarkan. Bahkan Yesus berkata apa? Pembalasan itu hak Tuhan. Hakku pembalasan itu. Kita tidak diberikan otoritas. Ya, pemeluk agama, khususnya Kristen, tidak semua agama. Ya, tanda kutip ini. Pemeluk agama Kristen tidak diberikan otoritas oleh Tuhan supaya pemeluk agama Kristen itu punya kuasa untuk membalas setiap kejahatan
umat lain terhadap umat Kristen. Tidak ada. Tidak diberikan kuasa, tidak diberikan otoritas, tidak diberikan mandat untuk membalas orang-orang yang menghina agama Kristen, untuk membalas orang-orang yang menghina Alkitab, untuk membalas orang-orang yang mengolok Yesus. Nah, inilah yang membuat saya sebagai pendatang baru dalam kekristenan begitu bangga menjadi pemeluk Kristen. Karena beda dengan agama lain. Sangat beda. Dilarang untuk membalas. Bahkan dianjurkan untuk memberkati, untuk memaafkan, untuk mengampuni. Hal pengampunan itu sangat sulit kita lakukan. Tetapi karena ini perintah Alkitab Bapak Ibu, kita harus melakukan, kita harus mentaati. Wajib kita taati. Karena ini adalah perintah Alkitab, saudaraku. Bukan perintah pemuka agama. Bukan pemerintah manusia. Bukan pemerintah orang. Bukan perintah pendeta. Bukan perintah manusia, tetapi perintah Alkitab, saudara. Ini adalah hal yang luar biasa yang membuat saya begitu bangga menjadi pemeluk Kristus, pemeluk agama Kristen, alias pengikut Kristus, Bapak Ibu. Di dalam Roma 12 ayat 19, apa kata firman Tuhan? Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Elohim, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Demikian firman Tuhan. Luar biasa. Makanya ketika agama Kristen dihina, Yesus diolok-olok, Alkitab ditertawakan, tidak ada satupun orang Kristen yang membalas, yang membawa ke ranah hukum, yang teriak nama Tuhan, lalu mengatakan halal darah. Tidak ada. Orang Kristen diam, serahkan semuanya kepada Tuhan, bersepakat, bersehati, panjatkan doa kepada Tuhan. Nanti kita akan melihat murka Tuhan turun atas orang-orang yang mengolok-ngolok firman. Karena Tuhan tidak memberikan otoritas dan wewenang serta pembalasan kepada orang Kristen. Wewenang, otoritas, kuasa tidak diberikan oleh Tuhan untuk orang Kristen. Makanya tidak ada hak orang Kristen untuk membalas. Pembalasan itu haknya Tuhan. Ini yang harus diketahui oleh bapak-bapak yang ada di podcast tadi, Bapak Ibu. Harusnya bapak-bapak tersebut malu. Kok agama kita, kok agama begini ya, begono ya, begini ya, begono ya. Saya sering sekali sampaikan di media sosial, Bapak Ibu, ataupun di saat saya melakukan penginjilan. Apabila gara-gara agama membuat engkau jahat, tinggalkan agama. Ya, tinggalkan agama, cari Tuhan. Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk melakukan kejahatan. Tuhan tidak pernah menyuruh kita supaya kita membalas setiap kejahatan yang orang lain lakukan terhadap kita. Maka carilah Tuhan terlebih dahulu. Jangan cari agama. Apabila agama membuat hidupmu jahat, membuat perilakumu jahat, membuat engkau tidak beradab, membuat engkau tidak bisa menghargai satu sama yang lain. Justru dengan agama engkau membenci orang, mengolok-olok orang, suka memfitnah, suka menghina agama orang, suka mencaci maki iman orang, suka mengolok-olok kitab orang. Buat apa kita beragama? Maka ada satu pujian yang sangat saya sukai, Bapak Ibu. Apa pujiannya, Bang Pendi? Pujiannya berkata begini, Bapak Ibu. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya siapa? Hanya Yesus, jawaban hidupku. Kalau bahasa Aceh, menyolong mita dame, hanya merempek niba Yesus. Menyolong mita tenang hati, hanya merempek
peniba Yesus, hana lain pegle hatelong, hana lain pegle pikiran long, hanya Yesus jawaban hudip lon, hanya Yesus jawaban bagi lon. Luar biasa Bapak Ibu ya, luar biasa. Saudaraku, seandainya semua pemeluk agama marah ketika agamanya dihina, ketika nabinya dihina, ketika kitabnya dihina, ketika Tuhannya dihina, diolok-olok, maka tiap hari terjadi pertumpahan darah di bangsa dan negara kita, dan bangsa dan negara kita sibuk mengurus orang-orang yang mabuk agama. Ya, jangan ajak orang lain supaya sama dengan Anda. Itu tidak boleh. Kalau Anda sudah begitu, ya Anda saja begitu dengan kelompok Anda, dengan orang-orang yang ada di sekitar Anda. Jangan ajak agama lain supaya sama dengan agama Anda. Tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh seperti itu. Nah, ini harusnya bapak-bapak yang ada di podcast tadi bukan bangga, harusnya malu. Ya, kita untuk menunjukkan ketaatan kita terhadap satu pribadi itu harus dengan kita tunjukkan perilaku kita, perilaku yang baik, perilaku yang benar, hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan, takut akan Tuhan. Jangan menghina agama lain, jangan menghina iman lain, jangan menghina Tuhan yang tidak kita imani. Bahkan di dalam iman bapak-bapak tadi, di dalam kitabnya itu ditulis Bapak Ibu, jangan engkau mencaci maki sesembahan yang tidak engkau sembah, karena mereka nanti akan mencaci maki Tuhanmu dengan melampaui batas dan tanpa ilmu pengetahuan. Sudah dilarang duluan. Ini kok sudah dilarang, malah melakukan hal apa yang dilarang. Sudah dilarang jangan melakukan, malah dilakukan. Malah mencoba untuk mempengaruhi umat agama lain supaya sama. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena orang Kristen pegangannya ini. Tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab ini menyuruh orang Kristen supaya melakukan pembalasan. Tidak ada satu ayat pun tertulis dalam Alkitab ini di mana Tuhan memberikan kuasa, otoritas, dan wewenang kepada orang Kristen supaya orang Kristen punya kuasa untuk membalas semua kejahatan yang orang lain lakukan terhadap agama Kristen. Tidak ada. Justru ketika saya percaya, beriman kepada Alkitab, itu terjadi perubahan budi dalam kehidupan saya. Sikap saya berubah, tutur kata saya berubah. Dulunya saya suka marah-marah, sekarang tidak lagi. Suka menghina, suka mengolok-olok, sekarang tidak lagi. Diubahkan. Maka kita dituntut supaya kita selalu berada di dalam firman. Karena firman ini yang sudah mengubah tutur kata kita, firman ini yang sudah mengubah pola pikir kita, dan firman ini yang sudah mengubah kehidupan kita. Dan melalui firman ini kita bisa bertemu dengan Sang Pencipta. Tingkah laku kita baik, firman yang mengubahkan. Pola pikir kita itu baik, firman yang mengubahkan. Tutur kata kita itu baik, firman ini yang mengubahkan. Kalau dunia Bapak Ibu enggak. Dunia itu akan baik sama kita apabila kita baik dengan dunia. Dekat dengan dunia. Itu dunia baik sama kita. Tapi kalau kita menjahati dunia, dunia lebih jahat terhadap kita. Firman Tuhan tidak. Sekalipun engkau dijahati, engkau harus berbuat baik. Sekalipun engkau dihina, engkau harus berbuat baik. Sekalipun engkau diolok-olok, engkau harus berbuat baik. Ini kata Alkitab. Bahkan engkau harus mengampuni. Bahkan apa kata Alkitab? Doakan dan ampuni. Serta yang luar biasanya apa kata Alkitab? Berkati. Saya akan membacakan Roma 12 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Ini semua firman, semua ayat, semua orang sudah paham ayat ini. Tahu tentang ayat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Elohim. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Ini firman Tuhan luar biasa Bapak Ibu.
Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nih, luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Sekali lagi, seandainya semua agama sama, betapa repotnya pemerintah bangsa dan negara ini Bapak Ibu. Agama Kristen ini salah satu agama yang paling senang ya, yang paling suka dihina, yang paling sering dihina oleh pemeluk agama lain, paling sering. Dan kita tahu sama-sama siapa, agama apa yang sering menghina agama Kristen, itu kita tahu sama-sama. Kita beribadah sering diganggu, izin gereja kita dipersulit Bapak Ibu, izin gereja dipersulit. Padahal kita punya hak yang sama di bangsa dan negara ini. Tetapi ketika kita beribadah, izinnya itu dipersulit minta ampun. Ya, lebih enak mengurus ya, buat urus izin yang lain daripada urus izin gereja. Ada banyak gereja saya dapati di lapangan itu bertahun-tahun, bahkan ada satu gereja yang sampai sekarang tidak dikeluarkan izin, saudaraku. Betapa sulitnya. Tapi apakah orang Kristen ngamuk-ngamuk, marah-marah? Tidak, saudaraku. Ya, tidak. Belum lagi di saat Natal. Larangan Natal di mana-mana. Dan kita tahu siapa yang melarang, agama apa yang melarang. Apakah kita marah? Tidak, saudara. Seandainya kita marah, apa yang terjadi? Pasti pertumpahan darah. Kita akan lihat di depan mata kita. Dan akhirnya apa yang terjadi? Anak cucu kita berantem. Timbul dendam dari kedua belah pihak. Tetapi Alkitab mengajarkan kita pembalasan hak Tuhan. Kalau orang Kristen sudah berseru kepada Tuhan, sudah berdoa, ya Aba, ya Bapa, selesai Bapak Ibu. Ya, selesai. Nah, makanya jangan kalian buat orang Kristen berseru kepada Tuhan. Nah, istilahnya tanda kutip ya, jangan kalian lakukan kejahatan melampaui batas sehingga orang Kristen tidak tahan lagi, lalu orang Kristen berseru kepada Tuhan. Itu selesai. Selesai. Karena kami sangat dekat dengan Tuhan kami. Maka kami memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Saking dekatnya kami dengan Tuhan. Kami memanggil dia dalam doa kami, ya Aba, ya Bapa. Ampuni kami, tolong kami Tuhan. Lihat kami Tuhan. Dengarkan doa kami, dengarkan seruan kami Tuhan. Tuhan Maha mendengar, Tuhan Maha melihat. Nah, kalau Tuhan sudah campur tangan, Tuhan sudah turun tangan, selesai. Oke Bapak Ibu, silakan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus dukung dalam doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat Bapak Ibu agar melalui pelayanan kita banyak orang dikuatkan, banyak orang mengenal kebenaran, banyak orang datang kepada Yesus, dan orang-orang yang sudah undur dari hadapan Tuhan, terutama sekali mereka yang sudah meninggalkan Yesus, lewat pelayanan kita mereka bisa kembali kepada firman yang hidup. Dan juga Bapak Ibu support, dukung pelayanan yang kita lakukan di daerah pedalaman bersama dengan Bank DDP. Bapak Ibu doakan terus supaya pelayanan di pedalaman itu benar-benar membuahkan hasil. Support, doakan, dukung. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.